Ya, melihat dan mengamati secara seksama debat calon wakil presiden, kelihatannya ada calon wakil presiden nomor urut 2 ini terkesan mempermalukan ya calon wakil presiden nomor urut 3 dan nomor urut 1. Memang etikanya tidak ada, karena debat itu adalah menyampaikan program, bentuk visi misi, dan soal-soal yang ditanyakan itu sudah merupakan soal yang sudah ditulis berdasarkan kisi-kisi debat, kisi-kisi soal debat. Kalau kita guru, itu soal yang sudah finalisasi. Kemudian debat itu menyampaikan program, bagaimana kalau dia jadi calon wakil presiden. Kita harus menghindari hal yang bersifat pribadi. Kalau mengatakan orang tidak paham, itu berarti menjustis orang itu, atau menyatakan orang itu tidak mengerti, alias bodoh lah. Tidak paham itu bahasa sedikit sopan, tapi sebenarnya asal muasalnya itu adalah kurang paham, itu kurang mengerti dan bodoh. Padahal sebelum mereka tampil itu sudah diperkenalkan oleh pembawa acara bahwa di antara bertiga itu cuma paslon calon wakil presiden nomor 2 saja yang tidak punya pendidikan S1 atau S2, doktor ataupun profesor. Kelihatannya saya setuju dengan di YouTube itu calon presiden nomor urut 1 mengatakan bahwa debat bukan cerdas cermat, ya, tapi debat adalah menyampaikan program yang nyata, apa yang kita perbuat. Seandainya dalam debat itu Profesor Mahfud menanyakan tentang hukum, pasal berapa, ayat berapa tentang menghukum para korupsi, tahu enggak Pak Gibran itu? Enggak tahu dia pasti. Karena dia bukan orang hukum dan dia pendidikannya juga rendah sesuai dengan bacaan yang disampaikan bahwa dia tidak S1, tidak doktor, tidak ini. Nah, ini yang kita harus sebagai rakyat ini mengamati luar biasa. Jadi kelihatan tidak mengerti. Kita rasa saudara Gibran juga tidak tahu, yakin saya 36 butir Pancasila pasti dia tidak paham. Padahal dia menyatakan bahwa negara kita adalah NKRI berdasarkan Pancasila. Coba kalau dia jelaskan 36 butir Pancasila, paham enggak? Yakin saya dia tidak mengerti. Karena mungkin pendidikan menengahnya tidak di Indonesia, mungkin. Atau pendidikan S1-nya tidak di Indonesia. Dia tidak mengerti tentang Pancasila secara keseluruhan. 36 butir Pancasila harus paham. Mengembangkan negara ini harus berdasarkan itu. Kita bicara NKRI tapi Pancasila kita tidak paham. Nah ini harus ini. Apalagi sekarang kan dengan pemerintahan sekarang ini kan mengembangkan moderasi beragama. Yaitu bagaimana moderasi beragama berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar itu harus tahu. Belum lagi bagaimana calon wakil presiden tiba-tiba jadi presiden, terus bagaimana mengatasi negara ini apabila ada permasalahan lintas negara, ada permasalahan hukum. Paham, bukan menghafal. Debat itu bukan menghafal, tapi ide yang disampaikan lewat pemikiran. Kita terus terang menggarisbawahi bahwa ada satu yang tidak pantas dia sampaikan, bahwa saya ini kan wali kota, itu tidak boleh. Orang sudah tahu bahwa dia wali kota. Pak Mahfud pernah bilang saya Menteri Hukum dan HAM. Pak Muhaimin tidak menyatakan bahwa saya adalah wakil ketua DPR. Tidak menyampaikan, mereka itu sudah ketahui. Jadi kita sebagai rakyat yang akan memilih, kita akan memikirkan siapa sih yang pantas kita pilih. Siapa sih yang pantas kita pilih untuk mengembangkan negara ini. Nah ini, kita masih mengevaluasi. Dan kalau boleh, berilah kesempatan ditanyakan hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan secara individu dalam soal berpikir, menalah permasalahan. Apakah mampu enggak
Jangan semua soal disusun oleh panitia, dalam hal ini KPU, tapi berikanlah di saat tanya jawab itu, berikanlah hal-hal, kasih judul, tapi pertanyaannya bebas disampaikan. Mungkin ini ya, debat bukan diskusi biasa, debat bukan cerdas cermat, tapi menyampaikan visi dan misi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.